Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Babe dan Mas Azam, hari ini teman-teman, ini buku bukan saya sendiri, bersama istri saya tercinta Ibu Kisma Fauzia. Silakan berdiri. Nah, di depan orangnya nih, yang jilbab biru ya. Nah, ini. Nanti kalau minta tanda tangan sama beliau aja. Nah, hari ini buku kedua. Saya kebetulan mungkin seorang dekan di Fakultas Psikologi Mercu Buana, tapi saya menulis ini bukan berdasarkan seperti para akademisi, tidak. Ini berdasarkan kasus-kasus pernikahan yang kami tangani di rumah konseling. Jadi kami punya rumah konseling, bisa dicek di IG-nya nanti. Hampir setiap hari ada saja orang yang ingin bercerai datang ke rumah kami. Ada masalah ekonomi, ada KDRT, dan banyak kasus-kasus ternyata yang kami temui adalah karena mereka kurang memahami psikologis laki-laki dan perempuan. Nah, hari ini, buku ini kami akan memaparkan juga tentang bagaimana kepemimpinan dalam rumah tangga. Makanya Mas Azam ada pepatah orang Melayu bilang begini, manggilnya Mas Azam aja, biar ingat. Karena saya dulu suka nonton KCB. Lancang kuning berlayar malam, angin kencang, hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Artinya kalau seorang ayah penakut, tidak berani, tidak punya wibawa, kapal di tepi pantai pun bisa kandas. Begitu juga di dalam rumah tangga. Nah, kami juga akan di sini mengupas tentang bagaimana kisah-kisah real ya, bagaimana iktibar yang kita ambil hikmah-hikmah dari banyak pasangan-pasangan yang bercerai karena mereka tidak memahami kondisi psikologis laki-laki dan perempuan. Tadi Mas Kholidi juga membahas tentang kenapa kita berbeda. Dari segi fisik kita berbeda, dari segi hormonal kita berbeda, dari segi minat bakat kita berbeda, dari segi pola asuh orang tua kita berbeda. Tetapi banyak kasus-kasus kami tangani, banyak pasangan-pasangan yang bagaimana mungkin mereka akan rindu bertemu di surga kalau di dunia saja mereka sudah seperti neraka rumahnya. Jangan-jangan begitu ketemu di surga gitu kan, suaminya nyari istrinya gitu. Umi, karena sering disiksa di dunia, istrinya bilang, maaf ya, siapa ya, saya nggak kenal. Karena berusaha melupakan, karena saling menyakiti. Ibu-ibu ya, ingat nggak Bu, visi misi ketika ta'aruf menulis surat, oh panjang, menjadi istri soleha, setia, pekerjaan tidak masalah, begitu ya. Tapi kenapa begitu menikah, mertua dimusuhin, adik ipar dimusuhin, suami dibentak-bentak, anak dicubitin, mana mimpi visi misinya itu? Bapak-bapak yang dulu datang ke rumah mertua mengangguk-angguk, membawa sesuatu, apalagi cium tangan, meminta dengan resmi, Bu, restui kami ingin menikah. Tapi kenapa beginiku menikah, banyak istri disakiti, dihina dan direndahkan. Mana janjinya itu? Nah, di buku ini kami membahas tentang seluk-beluk kenapa sampai pasangan bisa bercerai. Ini penting sekali, karena ternyata banyak pasangan itu tidak memahami tentang kondisi biologis dan psikologis. Makanya banyak pasangan berantem di tanggal 20, tanggal-tanggal begini nih. Tekanan ekonomi yang berat membuat tekanan psikologis. Tahu nggak ibu-ibu sekalian kenapa banyak terjadi tekanan stres dalam rumah tangga? Karena terlalu banyak gaya. Nah, ini dalam teori fisika. Terlalu banyak gaya menyebabkan terlalu banyak tekanan. Kalau mau mengurangi tekanan, kurangi gaya. Banyak orang ingin terlihat tampil keren, mewah, tetapi tidak sesuai dengan kemampuan. Bahkan ada satu kasus keluarga klien kami yang dia itu setiap hari berantem karena mereka lelah, tidak pernah liburan, tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah makan di luar, karena gajinya hanya habis untuk membayar cicilan. Akhirnya mereka ingin bercerai. Ada lagi keluarga yang berantem selalu ingin bercerai karena apa? Karena sosial media. Nah ini, hati-hati. Ibu-ibu
ya yang megang gadget ini sangat mudah. Tadi pun saya di atas panggung ini menangani kasus. Bagaimana banyak sekarang istri-istri yang mengkloning WA suaminya. Sherlock, wah sedikit-sedikit Sherlock. Apalagi video call. Bahkan kemarin ada teman saya Mas Azza baru pulang umroh. Dia bilang, Mas Iqbal, saya bingung. Suami saya, istri saya mengaudit, tadi doanya di depan Ka'bah apa? Wah, doa pun dikloning. Doa pun diaudit karena posesif. Nah ini banyak akhirnya suami-suami yang tidak nyaman betah di rumah karena istrinya selalu marah, selalu kepo, selalu membuat dia tidak nyaman. Bahkan banyak sekarang istri-istri yang dulunya baik, tulus sekarang berubah menjadi ibu. Dia sudah punya ibu kandung, dia sudah punya ibu mertua, ditambah istri. Kemana? Awas, ngapain? Hati-hati. Padahal suami kita adalah cinta kasih kita. Dia adalah teman kita berkeluh kesah. Akhirnya banyak istri-istri yang merendahkan suaminya, menyakitinya secara kata-kata, membalas. Tidak dengan pukulan, tetapi membalasnya dengan selingkuh. Nah ini yang nanti kisah-kisah yang kami paparkan di sini, ini yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita-kita semua. Mungkin, mohon izin mungkin istri saya bisa menambahkan sedikit ya. Mbak Kisma silakan sedikit aja. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, adik, abang semuanya, kami di sini mempersembahkan buku sederhana ini sebenarnya karena kegalauan kami. Kami udah kelelahan nanganin begitu banyak masalah di tengah masyarakat kita. Kalau teman-teman semuanya nonton apa yang ada di sosmed, apa yang ada di TV, itu hanya ada dari ujung gunung es. Karena fenomena di tengah masyarakat ini jauh lebih besar dari itu. Karena apa? Kebanyakannya sekarang di masyarakat kita menganggap bahwasanya masalah rumah tangga adalah sesuatu yang seharusnya hanya disimpan. Sayangnya di dalam rumah tangga tidak ada upaya untuk pengen menyelesaikan konflik yang ada dipendem. Sama kayak panci presto, semakin dia rapat ditutupnya, semakin besar juga tekanan. Dan akhirnya orang-orang yang datang ke kami udah dalam kondisi yang fatal, udah dalam kondisi yang koma, yang tinggal mau bubar. Padahal masih ada begitu banyak jalan untuk supaya menyelesaikan masalah rumah tangga. Makanya adanya buku ini setidaknya supaya membantu orang-orang yang mungkin ada kegalauan, mungkin ngelihat kayaknya ada sesuatu di dalam rumah tangga kita yang mesti diperbaiki. Salah satunya adalah banyak yang merasa bahwasanya kok saya sampai saat ini belum merasakan cinta ya kepada pasangan saya. Udah punya anak, udah bertahun-tahun, belasan tahun bahkan, tapi masih meragukan, kok saya nggak merasakan adanya getar-getar cinta, nggak ada kerinduan. Suami pergi dinas keluar kota malah happy, asik. Berangkat 2 bulan asik, berarti nggak bakal keramas selama 2 bulan. Ada juga yang merasa bahwa, kok saya nggak merasa nyaman ketika bersama dengan pasangan saya. Berada satu ruangan dengan pasangan itu kayak berada bersama orang asing. Justru gak sabar untuk nelpon teman, atau yang paling parahnya adalah mencari kenyamanan dari rekan kerja. Ini catatan penting buat teman-teman semua yang bekerja, untuk yang para akhwat, seringkali ketika tidak merasa nyaman di rumah, tidak merasa didengarkan, maka dia akan mencari orang lawan jenis yang bisa menjadi tempat untuk curhat. Kami banyak menangani fenomena rumah tangga satu atap tapi beda alam. Percayakah teman-teman, ada orang yang baru menikah 3 tahun, tapi sudah 2 tahun belakangan tidak mau berbicara secara langsung. Semuanya dibahas lewat WA. Kenapa? Mereka bilang bahwasanya kalau saya bicara berhadapan, niscaya kita akan bisa perang. Jadi lebih baik lewat WA karena semuanya terdokumentasi. Inilah yang menyedihkan teman-teman. Yang parahnya lagi adalah begitu banyaknya penyimpangan perilaku dan termasuk juga penyimpangan seksual. Dan itu terjadi di dalam dinding-dinding rumah tangga keluarga Indonesia yang selalunya kita harapkan supaya bisa jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang visinya adalah akhirat kalau tiap harinya seperti neraka? Gimana kita bisa merindukan supaya bisa berkumpul di surga, sedangkan tiap harinya kita merasa tersiksa berhadapan dengan orang yang ada di dalam rumah tangga kita itu. Makanya teman-teman, semoga persembahan buku sederhana ini bisa sedikit mencerahkan, bisa menggugah, bisa juga menjadi inspirasi buat semuanya, supaya punya ada semangat untuk supaya membangun ketahanan keluarga,
supaya kita bisa membawa rumah tangga ini kepada nanti berkumpul lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.